Gimana jadinya kalau eksperimen iseng di rumah malah bikin seorang anak SMA berubah menjadi manusia setengah hantu? Bukannya mendapatkan kekuatan super yang keren, Danny Phantom justru harus berurusan dengan dunia arwah yang penuh kejutan dan bahaya. Dan lucunya musuh pertama yang harus dia hadapi bukan monster mengerikan atau penjahat super, melainkan hantu ibu-ibu kantin yang ngamuk gara-gara menu makanan kesukaannya diganti. Inilah awal mula petualangan kartun Danny Phantom setelah kecelakaan di portal buatan orang tuanya memberikan kekuatan supernatural. Danny mulai belajar mengendalikan kemampuan barunya sambil tetap menjalani kehidupan sebagai anak SMA. Tapi ketika hantu-hantu mulai bermunculan dan membuat kekacauan di dunia manusia, Danny harus berani menggunakan kekuatannya untuk menghentikan mereka. Penasaran gimana awal mula Danny menjadi pemburu hantu dan menghadapi musuh pertamanya? Kalau penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya di Tayang Kembali. Di sebuah ruang bawah tanah yang penuh dengan alat-alat ajaib, Jack Fenton dengan semangat berapi-api memamerkan penemuan terbarunya ke Danny dan dua sahabat karibnya, Sam Manson sama Tucker Foley. Ada alat berbentuk wadah minuman hangat bernama Fenton Thermos yang diklaim bisa menangkap arwah, sampai gerbang dimensi raksasa bernama Fenton Portal. Tapi reaksi anak-anak ini kocak banget. Danny cuma bisa pasrah karena sebenarnya mau jadi astronot biasa. Tucker menganggap urusan hantu udah gak ngetren lagi. Sementara Sam merasa bakat mewahnya terbuang sia-sia kalau cuma dipakai buat mendengarkan ocehan soal pemburuan hantu. Di balik kehebohan orang tuanya yang selalu sibuk sendiri, Danny sebenarnya menyimpan rahasia besar. Sebulan lalu, Danny sempat nekat masuk ke dalam gerbang dimensi buatan orang tuanya yang belum sempurna. Akibat kecelakaan itu, molekul tubuh Danny berubah total. Dia mendadak punya kekuatan super, bisa menembus dinding, hilang secara misterius, terbang sampai berubah wujud jadi sosok arwah. Tapi masalah utamanya, Danny masih belum lihai mengendalikan kekuatan barunya itu dan cemas setengah mati kalau sampai rahasia ini terbongkar di tempat umum. Keesokan harinya di luar rumah, kakak perempuannya Danny yaitu Jess tiba-tiba bersikap sok dewasa dan menawarkan diri buat mengantar Danny. Tapi dasar orang tua Danny yang kelewat curigaan, mereka malah menyangka Jess sudah dirasuki arwah jahat dan berniat menyedot energi dari tubuh Jess pakai alat eksperimen terbaru mereka. Padahal Jess cuma lagi bersikap sok bijak seperti biasa. Nyampe di area berkumpul, Danny curhat ke Sam dan Tucker soal beban hidupnya. Danny merasa orang tuanya nggak akan pernah memahami kondisinya yang sekarang berstatus separuh manusia dan separuh arwah. Di sisi lain, kedua sahabatnya juga punya kepribadian yang bertolak belakang. Sam adalah seorang vegetarian garis keras yang menolak makan olahan hewan. Sementara Tucker adalah pencinta daging sejati yang indera penciumannya tajam banget kalau urusan aroma masakan gurih. Masalah di bagian pertama ini dimulai dari aksi nekat Sam. Tanpa berdiskusi panjang, Sam berhasil membujuk pihak pengelola buat mengganti seluruh menu di tempat makan menjadi makanan organik berbasis sayuran. Kebijakan baru ini jelas memicu kepanikan. Tucker mendadak lemas karena kehilangan menu favoritnya, dan si anak perundung bernama Dash langsung murka. Dash yang kesal karena menunya berubah jadi olahan tanah dan dedaunan yang langsung memicu aksi lempar makanan di tengah ruangan. Di tengah keributan lempar makanan itu, suhu ruangan mendadak berubah menjadi sangat dingin dan muncul sesosok arwah ibu-ibu tua dengan gaun melayang. Sosok misterius yang dikenal sebagai arwah ibu kantin ini mengamuk hebat karena melihat menu makanan yang sudah bertahun-tahun sama tiba-tiba diubah tanpa izinnya. Dengan kekuatan gaibnya, dia mengendalikan seluruh olahan sayur dan makanan di sana buat menyerang siapa saja. Melihat situasi makin tidak terkendali, Danny langsung mengambil keputusan cepat. Dia bersembunyi di balik pilar dan berubah ke mode kekuatan supernya buat menghadapi ancaman tersebut. Terjadilah pertarungan kocak di mana Danny berusaha menahan serangan olahan makanan yang berterbangan. Danny sempat berhasil mendesak arwah itu sampai menghilang, tapi ancaman belum benar-benar selesai. Arwah ibu-ibu kantin itu mendadak mencium aroma olahan daging segar yang sangat pekat di ruang guru. Rupanya para guru di sana punya persediaan daging olahan kelas atas yang tersembunyi. Hal ini bikin arwah makin murka dan menggabungkan seluruh tumpukan olahan daging di sana menjadi monster raksasa yang sangat kuat. Di saat yang bersamaan, Sam yang dianggap sebagai dalang utama pengubah menu malah diculik dan dikurung di dalam gulungan tumpukan olahan daging raksasa oleh si arwah. Danny dan Tucker yang berusaha menolong justru ketahuan sama guru mereka dan dituduh sebagai biang kerok hancurnya area tempat makan. Mereka berdua terancam hukuman berat dan dikurung di ruangan khusus. Tapi Danny gak bisa tinggal diam melihat sahabatnya dalam bahaya. Bersama Tucker yang menelusuri jejak aroma gurih di sepanjang lorong, mereka berdua nekat kabur buat menyelamatkan Sam. Saat mereka menemukan keberadaan arwah tersebut di gudang, situasinya makin kacau. Monster daging raksasa itu mengamuk dan mengejar Danny serta Tucker sampai ke lorong utama. Danny yang kelelahan harus bertarung habis-habisan sambil melindungi temannya dari kejaran monster olahan daging yang seolah-olah gak ada habisnya. Pertarungan sengit terus terjadi sampai mereka terdesak ke sudut bangunan. Kekacauan yang terjadi akibat pertarungan melawan monster olahan daging
daging itu akhirnya membuat Danny pingsan karena kelelahan. Beruntungnya Tucker sama Sam dan sigap langsung membopong Danny yang pingsan buat diantar pulang ke rumahnya. Sam sama Tucker berusaha mengendap-endap masuk ke kamar Danny tanpa memancing kecurigaan orang tuanya. Kocaknya di ruang bawah tanah, Jack dan Maddie Fenton justru lagi sibuk melancarkan aksi penyergapan ke anak perempuan mereka sendiri, yaitu Jess. Jack dan Maddie kelewat curiga masih yakin banget kalau Jess udah disusupi arwah jahat. Setelah Sam sama Tucker berhasil menaruh Danny ke kasur, mereka sempat berdebat sengit. Tucker menyalahkan Sam karena aksinya yang nekat mengganti menu makanan sehat justru memicu kekacauan ini. Sementara Sam tetap bertahan pada prinsipnya kalau makanan sehat itu sangat penting. Perselisihan dua sahabat ini makin panas sampai masing-masing bertekad buat membawa massa besok pagi. Keesokan harinya di halaman depan suasana berubah jadi panggung demonstrasi massal. Tucker memimpin kubu pencinta olahan daging dengan semangat berapi-api. Sementara Sam memimpin kubu vegetarian yang gak kalah heboh menuntut makanan berbasis tanaman. Danny yang baru sembuh cuma bisa geleng-geleng kepala melihat dua sahabatnya malah saling bermusuhan di saat situasi sedang kritis. Mereka berdua bahkan menuntut Danny buat memilih berada di kubu mana. Tapi sebelum Danny menjawab, arwah ibu-ibu kantin itu muncul kembali dengan wujud yang jauh lebih menyeramkan. Dia mengamuk hebat karena melihat terjadi keributan soal menu makanan di wilayah perkelahiannya. Serangan gelombang makanan langsung membuyarkan barisan demonstrasi dan membuat semua anak berlarian ketakutan. Di saat yang bersamaan, orang tua Danny yang sedang berpatroli dengan jaring pelumpuh ajaib buatan mereka justru salah tangkap lagi. Mereka malah menangkap Jess yang sedang asik berkonseling. Jess yang sudah tidak tahan lagi langsung menyemprot orang tuanya habis-habisan karena aksi gegabah mereka yang selalu merugikan orang lain. Momen kekesalan Jess itu justru membuat ayahnya yaitu Jack Fenton mendadak merasa gagal dan mengumumkan kalau dia bakal pensiun dari dunia perburuan arwah. Melihat ancaman arwah kantin yang makin liar dan menyudutkan teman-temannya, Danny sadar kalau cuma dia yang bisa menyelesaikan masalah ini. Danny langsung berubah ke wujud kekuatan supernya dan melancarkan pertarungan sengit di udara. Arwah kantin itu mengendalikan tumpukan olahan daging raksasa buat menghantam Danny bertubi-tubi. Di tengah pertarungan yang mendesak itu, Danny mengingat wadah minuman hangat ajaib buatan ayahnya yang bernama Fenton Thermos. Danny nekat mengambil alat itu dari mobil ibunya. Meskipun dia tahu alat buatan ayahnya sering gagal, Danny yakin kalau tombol pengaktifannya dialiri energi khusus dari tubuhnya, alat itu bisa bekerja dengan maksimal. Dengan sisa kekuatan yang ada, Danny mengarahkan wadah ajaib itu tepat ke arwah ibu-ibu kantin. Wadah itu mendadak mengeluarkan pancaran sinar hijau yang sangat kuat dan langsung menyedot arwah tersebut sampai masuk dan terperangkap di dalam secara permanen. Pertarungan pun berakhir kemenangan. Orang tua Danny yang baru sampai di lokasi cuma bisa melongo melihat wadah buatan mereka ternyata benar-benar berfungsi dengan baik. Meskipun pada akhirnya Danny, Sam, dan Tucker tetap dihukum oleh pihak pengelola buat membersihkan seluruh sisa makanan yang berserakan di lorong. Lewat kejadian di episode perdana ini, Danny akhirnya sadar dan paham betul apa tujuan utama dari kekuatan super yang dia miliki. Kekuatan ini bukan sekadar musibah, melainkan sebuah tanggung jawab besar buat melindungi kota dan teman-temannya dari ancaman dunia arwah. Gimana nih episode perdana dari Danny Phantom ini? Dari yang tadinya cuma masalah sepele soal menu makanan di tempat nongkrong malah berbuntut pertarungan epik melawan monster olahan daging. Makasih banyak buat kalian yang udah nyimak alur ceritanya dari awal sampai habis. Support kalian berharga banget buat channel ini. Jadi jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan subscribe ke tayang kembali biar lo nggak ketinggalan nostalgia kartun-kartun epik dan legendaris lainnya. Stay safe, stay grateful. Jangan lupa buat selalu dekat dengan Tuhan serta sayangi keluarga dan orang-orang tersayang di sekitar kalian selagi mereka masih ada di samping kita. Gue pamit undur diri dulu dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.